Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Tiruma dari Pendidikan Biologi A 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal nasional dan internasional. Pertama-tama akan kita bahas analisis jurnal nasional yang berjudul The Implementation of Local Environmental Problem-Based Learning Student Worksheet to Science Environmental Literacy. Adapun sumber yang saya gunakan yaitu dari Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Tujuan dari analisis ini adalah mahasiswa mampu mengetahui penggunaan LKS Problem Based Learning dalam pembelajaran lingkungan terhadap berpikir kritis, tindakan dan juga kepekaan terhadap masalah lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas poin-poin penting. Poin-poin penting ini terdiri dari yang pertama pendahuluan, kedua metode, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya kita akan membahas pendahuluan terlebih dahulu. Alasan mengapa peneliti mengambil topik ini dikarenakan salah satu masalah global yang menjadi topik utama adalah masalah lingkungan. Isu lingkungan terkait pencemaran lingkungan terdapat pada materi pembelajaran IPA kelas 7 SMP. Untuk mengembangkan literasi siswa, peneliti membuat sumber belajar berupa LKS siswa berbasis masalah. LKS otentik masalah berbasis masalah ini diharapkan memfasilitasi pembelajaran siswa untuk berpikir kreatif untuk mengembangkan semangat, optimisme, dan juga rasa percaya diri. Selanjutnya adalah metode. Penelitian ini mengadopsi desain eksperimen semu, pretest, dan posttest. Adapun langkah-langkah dari metode penelitian ini, yang pertama, sebelum digunakan, soal tes dan angket diujikan pada 35 siswa SMP dengan uji reliabilitas 0,68 dan angket 0,88. Langkah selanjutnya adalah korelasi antara variabel menggunakan analisis jalur dengan bantuan software AMOS versi 23 atau Software Analysis of a Moment Structure untuk mengetahui korelasi antara variabel yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini menggunakan metode cluster sampling. Berdasarkan fokus masalah lingkungan dengan tahapan PBL yang sudah dimodifikasi pada tahapan orientasinya. Instrumen yang digunakan adalah instrumen dari tes MSLES atau Survei Literasi Lingkungan Sekolah Menengah, dan angket yang diadaptasi dari Holweg, yaitu peneliti yang sebelumnya. Variabel pengetahuan ekologi ini diukur menggunakan tes pilihan ganda dengan 20 soal pertanyaan, sedangkan variabel pemikiran, tindakan, dan juga kepekaan terhadap lingkungan menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Tahapan selanjutnya adalah pengembangan LKS model PBL berbasis isu lingkungan atau LKS LEPBL. LKS ini dikembangkan melalui tahapan desain, evaluasi diri, validitas isi, konstruk, dan kriteria oleh ahli menggunakan lembar validasi. Evaluasi one-to-one dan juga uji coba kelompok kecil 15 siswa dan juga 3 guru sains. Selanjutnya ada uji keefektifan dari LKS LEPBL ini. Uji keefektivitasan ini digunakan untuk meningkatkan literasi lingkungan dari hasil belajar siswa SMP. Uji keefektifan ini dilakukan secara kuasi dan eksperimental dengan menggunakan pretest dan posttest. Kelas eksperimen menggunakan LKS LEPBL selama 5 pertemuan,
Sedangkan kelas kontrol tidak menggunakan LKS, LE, PBL. Kelas eksperimen dan kelas PBL memiliki 31 jumlah siswa masing-masingnya. Selanjutnya adalah analisis datanya. Analisis data hasil belajar ini menggunakan uji T dengan software IBM SPS versi 23. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Analisis data dari uji MSLES menggunakan AMOS 23 bertujuan untuk memprediksi korelasi antara variabel yang akan diteliti. Hasil analisis ini diperoleh model penelitian dan korelasi antara variabel, yaitu variabel pengetahuan, pemikiran, tindakan, dan juga kepekaan. Dapat dilihat pada gambar 1. Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa pengetahuan tidak berkorelasi langsung terhadap tindakan dan sensitivitas, tetapi pengetahuan berkorelasi positif terhadap berpikir tentang lingkungan. Selanjutnya dampak mediator dapat dilihat pada tabel 3. LKS LPBL yang telah dikembangkan lalu memasuki tahap uji keefektifan. Uji keefektifan ini menggunakan 62 siswa SMP dari Provinsi Riau dengan menggunakan eksperimen pre-test dan post-test. Pada pembelajaran di kelas eksperimen, yaitu 31 siswa, menggunakan LKS LPBL selama 5 pertemuan, sedangkan pada kelas kontrol tidak menggunakan LKS LPBL. Deskripsi literasi lingkungan dapat dilihat pada aspek mengidentifikasi, mengevaluasi masalah, merencanakan tindakan, dan menganalisis dapat dilihat pada gambar 2. Kemampuan menganalisis dan mengevaluasi masalah masih sangat rendah sehingga berdampak pada tindakan dan sensitivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan tindakan sudah baik. Artinya, siswa sudah mengetahui apa yang harus ia lakukan, tetapi ia tidak melakukannya atau tidak langsung pada tindakan nyatanya. Untuk itu, sangat penting bagi guru untuk merangsang atau melatih kemampuan berpikir siswa dengan memfasilitasi pembelajaran konseptual berdasarkan permasalahan otentik yang ada di lingkungan sekitarnya. Lalu pada tabel 4 bisa dilihat kemampuan keterampilan berpikir kritis siswa. Kemampuan berpikir kritis siswa ini pada kelas eksperimen lebih baik, terutama pada memberikan penjelasan sederhana, mengembangkan strategi, dan membangun keterampilan yang diperlukan dalam mengamati dan mengumpulkan data. Selanjutnya, memberikan penjelasan berdasarkan fakta yang mereka amati dan temukan dari sumber belajar yang telah disediakan. Hasil belajar antara kedua kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, dapat dilihat pada tabel 5. Terlihat bahwa kemampuan menganalisis dan mengevaluasi masalah masih sangat rendah, terutama seperti pada jawaban soal LKS LEPBL pada interpretasi gambar. Pada gambar 3 dapat dilihat perbedaan rata-rata dan peningkatan hasil belajar atau endgain. Berdasarkan model korelasi pengetahuan, keterampilan berpikir, tindakan, dan juga kepekaan terhadap masalah lingkungan, dapat dijelaskan bahwa aspek sikap seperti tindakan dan kepekaan terhadap lingkungan tidak dapat secara langsung ditingkatkan melalui kemampuan berpikir tingkat tinggi. Penggunaan LKS dengan integrasi isu lingkungan seperti LKS LPBL merupakan faktor penting dalam menyeimbangkan aspek kognitif, psikomotorik, dan aspek afektifnya.
Penggunaan LKS-LPBL pada kelas eksperimen meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada masalah lingkungan. Kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Menurut studi Pratiwi 2016, pembelajaran dengan menggunakan metode Scientific Socio Issue atau SSI sebagai konteks pembelajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sekolah menengah. Kontroversi yang muncul pada masalah tersebut akan mendorong siswa untuk memecahkan masalah dan juga berdebat pada teman-temannya dan akan menimbulkan kemampuan berpikir kritis. Ketika siswa memecahkan masalah lingkungan dan mengambil tindakan, mereka akan membantu memulihkan lingkungan dan membentuk kebiasaan yang pro lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek berupa lembar kerja siswa pada pembelajaran IPA di SMP efektif dalam meningkatkan tindakan dan kepekaan terhadap masalah lingkungan melalui pemediasi variabel keterampilan berpikir. Kegiatan pembelajaran dalam LKS-LPBL melatih siswa untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi masalah, dan merencanakan tindakan terhadap lingkungan. LKS-LPBL ini telah diuji keefektifannya dan berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, yaitu dengan nilai N-gain yaitu 0,2. Selanjutnya ada pun pertanyaan yang muncul. Yang pertama, apakah penggunaan LKS-LPBL ini dapat diterapkan dan berpengaruh signifikan dalam pembelajaran e-learning PJJ selama COVID-19? Yang kedua adalah bagaimana implikasi yang tepat dan efektif supaya LKS-LPBL ini bisa memiliki dampak yang baik terhadap tindakan dan kepekaan lingkungan siswa. Selanjutnya ada konsep utama dan tanggapan. Konsep utama dari penelitian ini adalah mengenai penerapan LKS terpadu isu lingkungan yang lebih efektif untuk melatih kegiatan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi masalah dan juga merencanakan tindakan terhadap isu lingkungan lokal. Tanggapan saya mengenai jurnal ini adalah hasil penelitian sudah disampaikan secara terperinci dan sistematis dan juga didukung dengan tabel atau gambar yang ada sehingga memudahkan membaca hasil. Meskipun begitu, ada pula terdapat kekurangan, yaitu pada pembahasan terlalu banyak atau seharusnya bisa lebih diringkas. Pada pembahasan juga tidak ada pembahasan mengenai pengembangan LKS LEPBL itu, sehingga pada pembahasan cuma dibahas bahwa telah dikembangkan lalu langsung diuji keefektifannya, tidak diketahui bagaimana pengembangannya. Selanjutnya ada kosakata atau istilah baru. Yang pertama ada lembar uji MSLES, yaitu lembar uji survei literasi lingkungan sekolah menengah. Yang kedua ada LKS LPBL, yaitu LKS model PBL berbasis isu lingkungan setempat. Selanjutnya ada refleksi. Setelah saya menganalisis artikel ini, saya menjadi termotivasi untuk membuat sumber belajar cetak ataupun non cetak yang baik dan mampu meningkatkan aspek yang diperlukan oleh peserta didik. Sekian dari analisis jurnal
nasional, selanjutnya kita akan membahas analisis dari jurnal internasional. Selanjutnya adalah analisis jurnal internasional. Di sini saya mengambil artikel yang berjudul Ecological Literacy and Beyond Problem-Based Learning for Future Professionals. Adapun sumber yang saya gunakan yaitu dari AMBIO atau A Journal of Human Environmental. Tujuan pada menganalisis ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui keefektifan pembelajaran lingkungan sebagai upaya menunjang literasi ekologi siswa untuk mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan. Adapun fakta-fakta penting yang akan kita analisis yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Pertama-tama ada pendahuluan. Alasan peneliti mengambil tema penelitian ini dikarenakan dalam dunia yang kompleks dan cepat berubah, ilmu ekologi dilengkapi secara unik untuk menjawab pertanyaan lingkungan yang rumit. Dan saat ini diharapkan dapat berkontribusi secara substansial untuk memahami dan mengatasi masalah lingkungan dalam contoh lokal, regional, dan juga global. Beberapa inisiatif yang menangani masalah ini telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam makalah ini, peneliti mengusulkan untuk mempertimbangkan bagaimana ilmu ekologi diajarkan dan dipelajari, terutama pada mata kuliah umum atau pengantar di tingkat sarjana. Selanjutnya ada metode. Metode penelitian ini yaitu berupa metode penelitian deskriptif atau jenis penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang menjadi pusat perhatian saat ini. Contohnya adalah masalah lingkungan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pembahasan pada penelitian kali ini dibagi menjadi beberapa poin-poin penting. Yang pertama ada tantangan mengajar ekologi dalam kursus undergraduate. Tantangan pertama yang dihadapi oleh seorang pengajar ekologi di tingkat sarjana adalah untuk meyakinkan mahasiswa bahwa ekologi sebenarnya adalah disiplin ilmu. Karena sebagian besar mahasiswa menganggapnya sebagai filsafat, gerakan aktivis, atau juga ideologi. Peneliti percaya kegagalan untuk menjangkau para siswa dan untuk menunjukkan relevansi dan kebenaran ilmiah dari konsep ekologi setidaknya sebagian disebabkan oleh hubungan yang tidak memadai dengan masalah dunia nyata. Secara khusus, kursus ini sering fokus pada konsep teoritis dan contoh klasik, tetapi tidak menghubungkannya dengan aplikasi di bidang aktivitas profesional lainnya. Untuk mengatasi kesenjangan ini, buku teks ekologi utama saat ini memang memasukkan isu-isu terapan yang seringkali menjadi pendorong perubahan dan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Poin yang kedua adalah menghargai siswa dengan konsep ekologi untuk kegiatan profesional mereka. Peneliti mengusulkan pembelajaran berbasis masalah atau PBL sebagai cara untuk mengatasi kesenjangan antara persepsi ekologi sebagai sains dan masalah dunia nyata yang akan dihadapi siswa sebagai profesional nantinya. PBL merupakan metode pengajaran yang berpusat pada siswa, di mana peran infrastruktur adalah memfasilitasi proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ekologi dapat membantu untuk menghubungkan konsep, metode, dan model ekologi dengan situasi konkret yang berkaitan dengan profil profesional siswa. PBL memiliki efek positif yang kuat pada motivasi siswa pada retensi jangka panjang konten yang dipelajari dan pada keterampilan kognitif siswa yang lebih tinggi. Tingkat kognitif yang paling kompleks seperti yang dibahas di bagian selanjutnya dicapai ketika siswa atau profesional mampu melibatkan pemahaman ekologis dalam menciptakan solusi atau profesional yang harus mereka atasi.
Bisa dilihat di tabel 1. Ketika tingkat ini tercapai, manajer konservasi masa depan, perencanaan lanskap, insinyur lingkungan, dan atau manajer kesehatan masyarakat antara lain harus dapat memodifikasi praktik saat ini atau menyusun solusi baru untuk masalah lingkungan dalam bidang kegiatan mereka. Poin penting selanjutnya adalah hasil belajar. Kerangka yang peneliti usulkan untuk program sarjana memerlukan pergeseran dari pengajaran yang berpusat pada konten ke pengajaran berbasis hasil sebagai referensi terpenting. Pergeseran ini mendadakkan bahwa daripada menilai keberhasilan pengajaran melalui evaluasi konten formal yang dipertahankan oleh siswa, seseorang harus fokus pada keterampilan aktual yang diperoleh dan dikembangkan siswa dalam menanggapi rangsangan dan elemen yang disediakan oleh kursus. Mengikuti taksonomi tujuan pembelajaran kognitif yang dirumuskan oleh Bloom, hasil belajar yang diinginkan mencakup perkembangan keterampilan kognitif dari retensi konsep atau informasi hingga kapasitas untuk menangani dan memecahkan masalah lingkungan. Kelompok siswa yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda dari pembelajaran ekologi untuk praktik profesional mereka. Meskipun konsep ekologi umum membentuk dasar yang sama, instruktur harus memilih metode dan contoh praktis yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di kelas. Bisa dilihat di tabel 2, menunjukkan contoh masalah kognitif terutama yang terkait dengan kegiatan terkait dengan 3 kelompok profesional dan bagaimana konsep ekologi bersama dengan keterampilan yang sesuai dapat mengarah pada hasil belajar siswa yang ditargetkan dalam profesi ini. Kita seharusnya tidak mengharapkan setiap orang untuk mencapai tingkat pencapaian kognitif yang sama. Namun, semua siswa akan mendapat manfaat dari proses pembelajaran ekologi berbasis bukti. Poin penting selanjutnya adalah menempatkannya ke praktik. Untuk alasan yang diberikan, kursus harus dirancang tidak hanya berdasarkan daftar konten, tetapi juga pada hasil pembelajaran. Kita perlu bertanya apa yang dapat dilakukan oleh para profesional di masa depan, bukan bertanya apa yang perlu mereka ketahui. Dalam melatih para profesional tersebut, seseorang harus memprioritaskan 2 hasil pembelajaran umum. Yang pertama, siswa perlu mempelajari apa itu ekologi sebagai ilmu dengan memahami bagaimana pertanyaan ekologi diajukan dan dijawab. Dan yang kedua adalah mereka harus belajar bagaimana memahami penyebab dan implikasi lingkungan masalah dalam lingkup kegiatan mereka dan bagaimana merancang solusi yang memanfaatkan konsep dan metode ekologi. Setelah hasil belajar sudah didapatkan, peneliti melanjutkannya untuk mengevaluasi dan memilih kegiatan belajar mengajar di dalam kelas ataupun di luar yang akan memungkinkan siswa mencapai hasil yang diinginkan. Pendekatan pengajaran yang sangat berbeda saat ini digunakan dalam pendidikan universitas dan banyak diantaranya mencakup pembelajaran praktis dan pendekatan berbasis masalah yang memungkinkan siswa mencapai tingkat kognitif yang lebih tinggi melebihi yang dicapai oleh pengajaran berbasis konten tradisional. Peneliti mencatat beberapa pendekatan pengajaran yang menurut pengalaman peneliti telah terbukti membuahkan suatu hasil yang baik. Yang pertama itu adalah ada simulasi kegiatan profesional praktis. Siswa dapat melakukan studi yang menghubungkan penggunaan lahan manusia dengan perubahan vegetasi, menghasilkan rencana pengelolaan untuk unit konservasi, atau melakukan studi dampak lingkungan untuk situasi dunia nyata. Mungkin dengan ruang lingkup spasial atau tematik yang dikurangi untuk
Praktikan tugas-tugas profesional daripada hanya mempertimbangkan teoritis dasar mereka. Yang kedua itu adalah teknologi modern ruang kelas terbalik. Teknologi baru telah secara radikal mengubah praktik penelitian dan komunikasi dalam ekologi. Dan mereka juga dapat meningkatkan kemampuan mengajar kita, siswa masa kini, yang tumbuh dalam lingkungan digital. Dapat memanfaatkan dan menikmati halaman web ekologi berkualitas tinggi dengan metode interaktif yang mendukung PBL, baik dalam tugas belajar mandiri maupun latihan di kelas. Yang ketiga ada kursus lapangan. Kursus lapangan dapat terdiri dari serangkaian proyek penelitian kecil yang dikembangkan siswa sepenuhnya di lapangan, dari pilihan masalah, desain eksperimen, hingga presentasi hasil. Atau dapat digunakan untuk penelitian dalam metode tertentu untuk spasial tertentu. Selanjutnya adalah tamasya. Ini memungkinkan siswa untuk berkenalan dengan komunitas atau ekosistem dan memiliki tradisi panjang dalam kursus ekologi dasar. Pembelajaran berbasis masalah dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam kunjungan dengan merencanakan kegiatan siswa. Ekskursi yang menjangkau berbagai habitat, bentuk lanskap atau gangguan memberi mahasiswa pengalaman langsung dengan fenomena ekologi yang mengekspresikan diri mereka dalam skala temporal yang lebih besar dan berbagai mode dampak manusia. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah tamasya. Ini memungkinkan siswa untuk berkenalan dengan komunitas atau ekosistem, memiliki tradisi panjang dalam kursus ekologi dasar. Pembelajaran berbasis masalah dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam kunjungan dengan merencanakan kegiatan siswa. Ekskursi yang menjangkau berbagai habitat, bentuk landscape, atau gradien, gangguan, memberi siswa pengalaman langsung dengan fenomena ekologis yang mengekspresikan diri mereka dalam skala spasial temporal yang lebih besar dan berbagai mode dampak manusia. Selain itu, tamasya juga dapat memberikan siswa kontak langsung dengan sistem dan lanskap yang terdegradasi atau di bawah pengaruh manusia, meningkatkan pemahaman mereka tentang hubungan antara proses ekologi dan masalah lingkungan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah literasi ekologi dari lapisan masyarakat tentunya penting dan perlu mendapat perhatian. Dalam istilah yang lebih cepat, peneliti menetapkan prioritas tinggi pada pemberdayaan profesional masa depan dalam berbagai karir yang aktivitasnya dipengaruhi oleh dan memiliki konsekuensi terhadap masalah lingkungan yang sebenarnya. Peneliti menyarankan bahwa kombinasi pembelajaran berbasis masalah dan tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas dapat meningkatkan pengajaran ekologi, dan karenanya literasi ekologi para profesional akan meningkatkan ketertiban ekologi yang efektif dalam solusi masalah lingkungan. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang pertama itu adalah apakah ada kekurangan dari menggunakan teknologi modern seperti web ekologi dalam penyampaian pembelajaran? Yang kedua, bagaimana menekankan contoh kompleks dengan metode PBL dalam memfasilitasi pemahaman peserta didik?
Selanjutnya ada konsep utama dan tanggapan. Konsep utama dari penelitian ini adalah para profesional harus memiliki pemahaman yang baik tentang konsep-konsep kunci ekologi dan penerapannya untuk lebih memahami penyebab dan efek lingkungan yang terkait dengan masalah yang mereka hadapi dalam praktik mereka. Tanggapan saya dari penelitian ini adalah hasil penelitian disampaikan dengan terperinci dan sistematik, didukung dengan tabel sehingga memudahkan membaca hasilnya. Meskipun begitu, terdapat kekurangan, yaitu pada data hasil penelitian seharusnya bisa lebih terperinci sehingga dapat mendukung keakuratan dari penelitian ini. Selanjutnya ada kosakata baru, yaitu kosakata baru yang saya temukan dari penelitian ini. Yang pertama ada yang namanya MAA atau Millennium Ecosystem Assessment, yaitu adalah penilaian utama dari dampak manusia terhadap lingkungan yang diminta oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua ada Inisiatif Biosfer Berkelanjutan atau SBI, yaitu sebuah inisiatif yang berfokus pada peran penting ilmu ekologi dalam pengelolaan sumber daya bumi yang bijaksana dan pemeliharaan sistem pendukung kehidupan bumi. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah refleksi. Setelah saya menganalisis penelitian ini, saya menjadi termotivasi untuk mengembangkan cara memberikan pengajaran ilmu ekologi dengan berbagai metode yang efektif untuk meningkatkan literasi ekologi peserta didik. Sekian presentasi hasil analisis saya mengenai jurnal nasional dan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.